1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Lihat betapa Allah mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia yang jahat ini tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa, sebagaimana Kristus juga suci. Amin. Jadi dari ayat ini, ya, bagian saudara dan saya untuk menanti kedatangan Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kita harus berusaha hidup kudus. Nah, ini penting, ya. Bahkan Alkitab itu bilang begini, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ditulis di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Jadi jelas, kita memang belajar di dalam keluarga kita harus berdamai dengan saudara-saudara kita. Di dalam pelayanan kita harus bisa berdamai dengan sesama atau rekan-rekan di dalam pelayanan, kan begitu. Dengan tetangga. Nah, kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita itu tidak pernah bisa. Jadi itu sebabnya Tuhan ingatkan hidup kudus itu ya memang harus diusahakan. Ya, terutama apa? Hati pikiran kita itu jangan mudah cemar. Dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, dalam perilaku kita harus berusaha kudus. Jangan sampai perkataan kita itu suka menyakiti orang lain, melukai orang lain, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan. Jangan, saudara. Di samping kita itu menjaga kekudusan, kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita ini, supaya mereka itu jangan sampai cemar oleh karena fakta-fakta hidup kita. Jangan. Kita memang harus belajar. Jadi begini, saudara, yang namanya kekudusan yang Tuhan kehendaki itu harus menyebar, ya, harus sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, harus sampai kepada orang-orang yang kita layani. Contoh, ya, saya dipercayakan panti, tidak gampang memang, saudara, melayani orang-orang di panti, melayani pelayan-pelayan, tidak gampang, saudara. Sebab apa? Kita harus sadar yang namanya orang tua, anak, bahkan orang stres, ya, mereka itu mengalami sakit jiwanya. Nah, kita yang sehat ini, kita harus belajar memahami. Bukan kita itu membenarkan diri kita, bukan, saudara. Kita harus belajar. Sebab apa? Berbicara kekudusan yang Tuhan kehendaki itu harus menyebar. Jadi apa artinya kita itu menjaga kekudusan, tetapi pribadi kita sendiri, baik secara pikiran, perilaku, perkataan kita itu ya membuat orang lain tidak kudus. Jangan, saudara. Memang kita harus jaga. Amin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 20, Paulus itu senantiasa bertanggung jawab. Dan bahkan dia itu mendoakan jemaat di Tesalonika supaya apa? Mereka dapat hidup kudus. Bukan cuma pribadinya sendiri. Paulus mendoakannya. Bahkan di dalam doanya dikatakan, kiranya Tuhan Engkau menguatkan hati mereka, supaya mereka tidak bercacat celah di hadapan-Mu pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Paulus berdoa seperti itu. Hebat, luar biasa, enggak, saudara? Jadi sekali lagi, namanya kekudusan itu sama seperti apa, saudara? Matahari.
Ya, sama seperti matahari, menyebar sinarnya itu kemana-mana. Dan setiap orang merasakan sinar tersebut, membutuhkan sinar tersebut. Ditulis di dalam Amsal 4 ayat 18, jalan yang dilalui orang baik, orang benar adalah seperti terbitnya matahari. Ya, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Amin. Jadi begini saudara, melayani apalagi orang-orang tua itu memang gak gampang. Saya saksikan ya saudara, di rumah saya ada mami saya. Mami saya di hari-hari tuanya dia jatuh, tulang pinggulnya itu patah. Ya, mami saya juga mempunyai kerinduan untuk berjalan. Nah, satu ketika dia itu ingin belajar berjalan. Ya, ada tongkat letter U itu, ya ternyata dia bilang, aku tidak bisa, tongkat ini ketinggian. Ayo dipotong tongkatnya. Saya bilang kepada mami saya, mami jangan. Kalau dipotong, tidak mungkin mami bisa. Yang penting mami harus belajar berdiri dulu, baru nanti belajar berjalan. Tapi mami saya tetap ngotot, enggak, aku pokoknya minta dipotong. Setelah saya memberikan penjelasan dengan baik-baik, mami saya bisa terima. Beberapa waktu berjumpa dengan anak saya, Andreas Danang. Dia minta tolong kepada anak menantu saya, Danang ini. Nang, mami minta tolong, ya, oma minta tolong. Ini ya, tongkatnya ini dipotong. Loh, mami apa bisa? Akhirnya Andreas Danang ini anak menantu saya ini bilang kepada saya, Pak, ini begini. Oh, enggak apa-apa, sudah dituruti aja, enggak masalah. Jangan membuat cemar hati orang tua. Sudah diikuti. Loh, nanti enggak bisa dipakai. Enggak apa-apa, beli lagi. Saya bilang gitu. Ternyata dipotong, betul saudara, enggak bisa. Enggak bisa. Akhirnya apa? Saya terpaksa harus beli lagi. Nah, terkadang seperti itu saudara. Jadi itu sebabnya berbicara tentang hidup kudus memang harus diupayakan. Sebab apa? Itulah cara, itulah modal untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya.